Oke teman-teman, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita ada di Arbi Channel nih, kita ada di rumahnya. Gimana bang? Kabarnya? Alhamdulillah Wah, sehat. luar biasa nih, kita ada di Depok. Ya. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang koleksi ular-ular yang ada di Bang Arbi nih, ya. Sambil kita tanya-tanya, ya, lumayan buat teman-teman sekedar pengetahuan nih buat teman-teman semua. Apa aja sih koleksi yang ada di Arbi, dan kita juga sambil edukasi nih ya bang ya. Iya benar banget. Ya, biar masyarakat tahu ya, bahwasanya di Indonesia itu banyak jenis ular. Banyak banget, ada 350 spesies yang udah tercatat, kurang lebih 350 ekor, dan kemungkinan 500 spesies masih belum ditemukan. Itu coba teman-teman ya, masih banyak spesies yang belum diketemukan dan belum dicatat. Iya. Ya. Nah, ini dari tadi saya lihat ini nih. Jadi ini ular putih Papua. Coba. Ular putih Papua. Banyak nggak sih di daerah khususnya Indonesia nih? Ya kalau ular putih persebaran cuma di Papua. Oh, di Papua. Cuma di Indonesia Timur, kecuali kayak Dead Adder ya. Iya, ada. Itu sampai Maluku itu ada. Itu sampai Maluku, Dead Adder masih ditemukan, yang Seramonensis, ya kan, itu di Seram itu juga masih ditemukan. Tapi kalau untuk ular putih kemungkinan persebarannya hanya di Papua, karena di Papua Australia. Kalau ini untuk tingkat bisanya bang? Tingkat bisa dia neurotoksin Neurotoksin, dan sangat ya. mematikan. Sangat mematikan. Kalau tadi saya lihat nih kayak pergerakannya itu kayak bunga rus. Mirip, gue juga baru paham sebenarnya. Paham ya? Mirip banget dengan bunga rus yang patah-patah ya. Mirip banget dengan bunga rus. Iya. Kalau untuk tingkatan nih, kalau yang tingkatan bisa ular itu kan tadi neurotoksin. Nah, ini jatuhnya di kelas yang pertama apa yang keberapa nih bang? Kalau untuk tingkatan kematian ya. Iya, kematian. Jadi kita bertanyanya gimana dulu nih? Misalkan bertanya tentang ular yang paling mematikan Paling mematikan. atau Iya. ular paling berbisa. Iya. Nah, kalau ular paling berbisa masih ular laut pertama. Paling berbisa ya. Iya, paling Nah, berbisa. jadi yang paling berbisa belum tentu paling mematikan. Jadi walaupun dia punya bisa yang kuat, tapi kasus kematiannya sedikit. Ular laut sedikit kasus kematian akibat gigitannya, tapi tingkatan bisa ketika diekstrak dia masih paling tinggi. Ya, tapi untuk kasus kematian terbesar di Indonesia mungkin masih didominasi dengan Rhodostoma dan King Cobra. Untuk paling mematikannya. Paling mematikan. Ya, kalau untuk bisa paling tinggi tetap ular laut. Si dari Latikoda. Nah kalau ini urutannya, kira-kira urutan Dia masuk kemungkinan di paling berbisa kedua ketiga lah, kalau Kedua, paling berbisa. ketiga. Kalau mematikan dia paling jauh, karena Jauh. kasus kematiannya yang tercatat di resmi itu nggak ada. untuk kasus gigitan ya. Kasus gigitannya dia lebih lengkap dibandingkan kasus gigitan King Cobra ya, yang hampir 200 orang per tahunnya. Ini dia ya. Ini teman-teman ya, ular ini hanya ada di Papua. Nah, penyebarannya. Kalau di berarti Indonesia Timur ya. Indonesia Timur. Indonesia Timur. Di tempat kita khususnya Bekasi nggak ada, ya. Paling kecuali hanya beberapa reptiler yang punya ular seperti ini ya. Jadi buat teman-teman nih, tetap yang baru-baru ya bang ya, baru-baru teman-teman yang baru pelihara ular, ya tolonglah jangan yang berbisa ya. Jangan. Kalau mau melihara ular yang berbisa pun belajar dari yang menengah dulu lah. Kita masih punya taliwangsa atau cincin mas. Mungkin mas. Ya, atau kita punya keluarga kandung pun berbisa menengah ya, atau berbisa ringan itu boleh lah buat belajar. Iya, ini kebetulan nih Arbi Channel ini salah satu tim yang di Dream Team ya bang? Iya, alhamdulillah. Mantap nih ya. Karena mungkin ke teman lama lah sama Panji dari 2009 lah itu. Gue juga nggak tahu tiba-tiba dia bikin Dream Team di tahun baru kemarin, belum lama kan. Bi masuk ya gitu, ditarik sama Panji ya, alhamdulillah. Terus teman-teman yang lain kayak di Dream Team itu ada Irfan Hakim. Kemudian Irfan Hakim sih kenal dari 2008. Ya gini bang, gue pengen tahu sebenarnya Dream Team itu ada beberapa orang sih. Dream Team itu ada 20 orang 19 konten. 20 orang. 19 konten. Karena Matahari Pucat 2 orang. Oh. Satu channel tuh 2 orang Matahari Pucat. 2 orang. Kalau ente tetap ya. Konten satu konten Iya, saya tetap fokus di edukasi. Kalau makanya kadang-kadang gue ngomong sama subscriber, kalau mau ngeliat yang lari-lari jungkir balik itu ada ke Panji. Kalau mau ngeliat survival ada di Dede Inun sama Tio. Iya. Kalau survival pakai alat-alat rumah tangga ada di Bule Bola.
gitu. Tapi kalau untuk edukasi ya larinya ke gua. Jadi kita emang beda-beda rasa dari satu keluarga Dream Team itu. Pokoknya lengkap lah di situ ya. Ya memang sengaja dilengkapi. Oh. Cuman cewek baru satu, Dendeti dari Pontianak. Ya, dia lebih ekspor ke kekayaan alam Kalimantan. Biar tahu ya teman-teman, Dream Team itu yang jelas ada 20 channel. 20 orang. 20 orang, 19 channel. Nah itu ya teman-teman. Oke Bang, gimana perjalanan Dream Team tuh? Kalau perjalanan Dream Team sekarang Buat abang sendiri ya, Oh. jangan semuanya. kalau buat saya sendiri Dream Team selama ini masih bagus lah ya. Masih bagus karena dari awal memang kita komit bahwa ini adalah wadah. Akhirnya kan biar balance kita buat yang namanya YouTuber Animal Indonesia. Ya YouTuber Animal Indonesia itu memang teman-teman lagi dikumpulin sama Panji untuk beberapa vlogger yang fokus di hewan. Ya dikumpulin karena awalnya Panji itu baru sendirian dulu, dia sempat kumpul, dia bilang ke YouTuber Indonesia lebih banyak konten game dan prank. Iya betul. Sama mukbang dan beauty yang dandan-dandan. Akhirnya Panji berinisiatif untuk ngumpulin beberapa orang konten kreator satwa liar. Itu dikumpulin dalam satu wadah, kita pertama bikin Dream Team dan dibuat lagi YouTuber Animal Indonesia. Gue belum bisa masuk nggak nih Bang? YouTuber Animal Indonesia bisa. Bisa ya? YouTuber Animal Indonesia bisa. Itu se-Indonesia. Di grup WhatsApp ada ya. Berarti kita bisa minta nih ya? Bisa. Kalau Bisa. YouTuber Animal Indonesia bisa. Oke. Tapi untuk Dream Team itu sebenarnya tidak ada member baru. Oh, kita nggak, kalau nih Dream Team yang jelas mungkin hanya orang-orang tertentu ya. Itu sortiran Panji. Ya. Jadi mungkin kalau animalnya ini Bisa. bisa ya buat temen-temen tuh kalau ingin lanjut ya. Dan pro animal ya, itu buat temen-temen pro animal ya. Lebih baik satwa liar, kesayangan itu di animal YouTuber Animal Indonesia. Boleh kita gabung ke sana. Oke Bang, kita lanjut nih ya. Tadi kita udah ngomongin Dream Team, nah terus gue tadi sempat lihat nih ular. Gue lihat tapi kayaknya bukan kakak ya. Bukan ya. Pitias Karinata ya. Terus gue lihat juga bukan Pitias Koros juga gitu. Bukan. Tapi sepintas kayak kakak, kayak Pitias Karinata. Tapi ini bukan ya. Kita kasih lampu. Nah, kita kasih jelas. Ya teman-teman nih kita lihat nih. Dari tadi gue penasaran. Ini lah baru pup tuh. Oh udah. Wajar ya baru pup ya. Ini kita, dari tadi gue penasaran, bener-bener penasaran. Ini ular kok kayak Pitias Koros, tapi kok beda gitu kan. Terus gue lihat lagi kayak Pitias Karinata, tapi beda gitu kan. Nah, kali ini apa Bang? Ini Pitias Puska. Dia ditemukan cuma di Sumatera dan Kalimantan. Berarti endemik sana ya? Ya, endemik sana dan memang walaupun dia persebaran Sumatera Kalimantan, tapi untuk ketemu itu sangat susah. Ya mungkin cenderung ularnya penakut ya. Jadi menghindari keramaian atau lingkungan hidup manusia. Ini juga kiriman dari teman di Solok, Sumatera Barat. Nah, kalau ini Bang, kira-kira panjang terbesar panjangnya berapa? Kalau gue lihat dia Dewasa. mirip ke Pitias Karinata. Dari bentuk badannya yang segitiga, ya, dia kemungkinan bisa juga lebih dari 3 meter, kemungkinan bisa. Karena kalau dilihat dari tingkah laku, terus ciri khas, dan dia juga kanibal, jadi dia lebih cenderung ke Pitias Karinata dibandingkan keluarga lainnya Koros dan Mukosus ya, Jali dan ular Koros. Jadi dia lebih ke Karinata lah. Feeling gue bisa gede juga. Bisa gede ya? Bisa 3 meter. Enggak, yang tadi sempat lu bilang kanibal juga dia. Iya, kanibal. kanibal dulu. Dia makan kucuk kok. Gua pasti makan kucuk. Dan dia gradasi warnanya di kepala itu merah, badan kehijauan, hijau olive, kemudian di ekor itu hitam glossy dengan garis putih yang cukup tebal di pinggir. Mungkin ini ya kali ya, cirinya di sini kali ya, garis putihnya ya. Iya, garis putihnya dia di setengah ekor sampai ujung ekor ada garis putih tebal. Tapi dia doyan tikus, beda dengan king koros yang susah diajarin makan tikus. Tapi kalau dia rakus banget sama tikus kayak Jali. Yang jelas apa aja dimakan. Ya apa aja dimakan. Apa aja dimakan. Tapi asal nggak makan teman. Nah itu ya bahaya. Jangan sampai ya teman-teman ya. Bagus banget ya, coba lihat teman-teman nih. Ini langka loh, ya. Langka tapi tidak dilindungi. Nah langka tapi tidak dilindungi, ya. Hanya di daerah mana tadi Pak? Sumatera dan Kalimantan. Sumatera dan Kalimantan teman-teman ya. Ini ularnya bisa sampai panjang itu 3 meteran. Kemungkinan sampai Kemungkinan sampai 3 meter. Kalau karakternya sendiri gimana Bang? karakter sendiri asik kok, aman. Asik Kalau aman keluarin ya? juga bisa dikeluarin. Oh gitu ya. Aman banget kayak koros ya.
Kalau di provokator ya galak, dipegang santai ya santai. Bagaimana kita cara pegangnya ya? Itu momennya ada satu, ini dari Ratno. Nah, Keluarin aja kalau itu. dari Ratno official. Sial. Ini ular apa nih bang? Sebenarnya gue belum review itu, Ratno minta di review. Emang ya? Ini Calamaria. Calamaria. Termasuk ular kecil ya? Iya. Ini Calamaria lumbricoidea. Kecil banget ularnya. Kalau breed terkecil di dunia. Breed terkecil di dunia. Nah ini dia lagi shading kayaknya bang ya? Iya, lagi mau shading dan dia makannya lagi mau cacing. shading. Ini makannya cacing. Dia makan cacing. Dia kalau kecil kepalanya orange, mirip ular cabe. Tapi gede dia jadi seperti ini kalau lumbricoidea. Enggak, tapi kadang masyarakat bilang ya ini ular cabe. Iya, banyak banget memang kalau kecil, apalagi dia warna cerah, pasti orang larinya ke cabe. Nah, kalau lihat dari kepalanya ada stripnya itu pasti mirip Iya. ya. Kadang masyarakat yang awam itu pasti tertipu dengan ular ini. Mikirnya pasti cabe. Nah. Nah, Calamaria itu kita punya banyak spesies, tapi banyak banget peneliti pun belum punya fotonya. Kalau ini termasuk berbisa atau enggak bang? Calamaria aman. Oh, Dia kemakan cacing, cuman habitatnya fosorial. Tahu nggak fosforial di bawah permukaan tanah ya? Ya, teman-teman? fosorial tuh Nah, lebih banyak ngumpet. Nah itu dia ya. Ini ularnya kecil banget coba. Kita punya 34 spesies Calamaria di Indonesia. 34 coba. Tapi pemeliharaannya masih jarang karena memang susah hidup. Karena di permukaan tanah ya. Susah banget hidup, dia penakut segala macam dan di suhu agak dingin. Buat nyesuaiin suhunya memang agak berat. Ini dapat dari kaki Gunung Selamat. Jawa Ini Tengah. siapa? Ratno official. Ratno official kalau dipanggil itu biasanya siapa terkenalnya? Mas Ratno. Mas Ratno. Oh iya Mas Ratno. Ya, dulu dia juga seller ular berbisa dia. Cuma sekarang sudah off. Hampir jarang banget dia posting. Kalau dulu dia banyak posting. Iya, Kang postingannya Albo pakai tangan, iya Mas Cobra Ratno. pakai tangan, Bonisius pakai tangan. Kalau sekarang udah pensiun kali. Masih dagang, cuman Masih memang dagang. tidak seperti dulu. Iya. Karena di sana kalau Mas Ratno itu kan lebih cenderung dia main ular-ular yang berbisa ya. Iya, lokalan dari Jawa Tengah. Biasanya suka herping atau hunting di sana tuh memang banyak banget ya. Ratno lebih fokus di sekitaran kaki Selamat. Karena memang rumahnya di situ ya. Iya, rumahnya di kaki Selamat, nggak jauh dari kaki Selamat. Dan memang mertuanya adalah pemburu di Selamat. Jadi memang mereka kompak. Oke teman-teman, mungkin segitu aja bincang-bincang hari ini ya. Bincang-bincang hari ini tentang koleksi Bang Arbi nih ya. Nggak banyak kok gue koleksi sekarang. Biasanya datang, gue review, kalau nggak gue rilis kasih temen. Sebenarnya kemarin gue itu penasaran sama ular cabenya Bang ini Arbi. Cabai besar ya? Cabai besarnya itu. Tapi kita nyampe hari ini nggak ada. Cabainya di bawah Tio Soto. Nah, di bawah Mas Tio. Gua pikir cabenya dibuat itu kan nyambel. Tadinya buat bambu pecel. Oke ya. Itu ya teman-teman, kita mungkin segitu aja perbincangan kita tentang ular hari ini. Jangan lupa dari channel apa? Nah, jangan lupa dari Sahabat Reptil Bekasi. Nah, sahabat Reptil Bekasi di subscribe. Nah, Tebusin 1000 minggu ini. amin. Ya. Oke ya teman-teman, ini kita mungkin teman-teman udah tahu semua tentang Arbi Reptil Channel ya. Pasti teman-teman tahu. Jangan lupa juga tonton terus perjalanan-perjalanan dari Bang Arbi ya. Oke. Pastinya. Pokoknya mengedukasi lah. Bagus banget pokoknya, yang jelas bagus banget konten-kontennya buat kita nambah wawasan. Iya, jadi nonton channel gue kuliah. Bener. Pokoknya bahasa-bahasanya itu wah, pokoknya mengedukasi banget ya buat kita semua, buat masyarakat umumnya yang awam terhadap ular ya, reptil ya, tadi yang jelas hampir 400-an jenis ular yang ada di Indonesia. Oke, terima kasih. Mungkin demikian dari kami Sahabat Reptil. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya teman-teman. Oke.